Bahkan memberkati seluruh warga jemaat yang akan mendengarkan firman-Mu. Kuasai kami semua dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami bukan sebagai pemberita saja, bukan sebagai pendengar saja, bukan sebagai pembaca firman saja, tetapi oleh kekuatan Roh Kudus Tuhan menolong kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, berfirmanlah bagi kami karena kami sedia mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan Injil Matius pasal 8, kita baca ayat 1 hingga ayatnya yang keempat. Demikianlah firman Allah. Di bawah judul perikop, Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Ayat 1. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Yang disebut berbahagia adalah kita semua yang membaca firman Tuhan, yang merenungkan berita firman Tuhan ini dan yang melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Shalom. Saudara-saudaraku yang kekasih dan diberkati Tuhan, ada pujian dan syukur yang patut kita persembahkan kepada Tuhan. Tanpa terasa kita ada di minggu yang kedua di bulan November, berarti tinggal 2 minggu umur panjang. 2 minggu atau 3 minggu ke depan umur panjang kita akan menutup tahun menutup bulan November, akan melaksanakan perayaan Advent, Natal, Tahun Baru yang sudah di depan mata. Kira-kira toples sudah tercuci? Sudah dikasih keluar dari lemari? So boleh cek keranjang kuning, barangkali sudah boleh mulai satu-satu, jangan sampai over bagasi, overloading. Ketika pengiriman barang selesai 25 baru baju yang dipesan baru sampai. Sudah tahu salon yang akan sulam alis, rebonding rambut? Sudah tahu? Sudah searching? Sudah lengkap semua berarti ya? Tinggal apa yang belum ada, yang belum siap? Dompet yang masih menganga, butuh pertolongan. Salon sudah tahu, oh di situ DP tempat. Sudah masuk keranjang kuning, tinggal DP monjit, baanan, begitu? Kira-kira begitulah. Baik Bapak dan Ibu, hari ini kita tidak akan belajar tentang bagaimana Yesus memberikan uang kepada banyak orang. Tetapi hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan tentang Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Sehingga tema perenungan firman Tuhan hari ini si kusta yang ditahirkan. Ada seorang, ditulis di ayatnya yang kedua, datang seorang yang sakit kusta kepadanya. Tidak dicatat siapa nama dari orang yang sakit kusta ini. Hanya sejarah Alkitab mencatat bahwa sakit kusta atau jenis penyakit kusta adalah sakit kulit. Sakit kulit yang cukup parah. Dia menular lewat keringat, lewat sentuhan tangan, lewat interaksi sosial, akan menular sakit kusta ini. Saya juga belum pernah lihat bagaimana orang yang sakit kusta, saya belum tahu bayangkan bagaimana modelnya. Tetapi dari beberapa buku yang saya baca, penyakit kusta ini menular sehingga orang-orang yang sakit kusta itu harus diisolasi, diasingkan dari penduduk sekitar. Mereka terbuang tinggal jauh karena takut tertular. Itu adalah sebuah penyakit yang menular. Dan yang parah adalah orang Israel menganggap orang yang sakit kusta adalah orang yang dikutuk Tuhan. Sehingga bukan hanya fisik yang luka, bukan hanya fisik yang sakit, tetapi secara psikis mereka terbuang, terisolasi,
terkucilkan, dan mereka dianggap sebagai orang yang berdosa, dikutuk Tuhan sehingga harus menerima hukuman menjadi seorang yang menderita sakit kusta. Tetapi yang menarik Bapak dan Ibu, si orang yang sakit kusta ini ketika orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus dalam nuansa mujizat penyembuhan, orang kusta yang menarik perhatian Yesus di ayatnya yang kedua, bagian akhir, sujud menyembah Dia dan berkata, garis bawahi ini, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Ini yang menarik. Ketika kita datang meminta pertolongan, kita akan berkata, tolong dong saya, begitu ya. Ada sebuah paksaan, ada sebuah keinginan mendesak. Tetapi orang kusta ini justru mengawali kalimatnya dan dengan berkata, jika Tuhan mau. Ada momen di mana orang kusta sadar bahwa dia tidak berarti. Dia tidak paksa Tuhan, Tuhan tolong kasihan payah saya ini, masa iya Tuhan begitu? Bukan dengan sebuah kalimat paksaan, tetapi orang kusta ini berkata, jika Tuhan mau. Berarti ada sebuah kerendahan hati, ada sebuah tingkatan emosional yang dia sadar bahwa dia rendah, dia tidak berarti, dia tidak punya kuasa apapun. Makna jika Tuhan mau punya pengertian yang pertama adalah si orang kusta ini merasa dia tidak berarti. Dia tahu bahwa Tuhan sumber hidup. Sehingga ketika dia minta pertolongan, dia minta kesembuhan, dia datang dengan penyerahan diri, dengan keterbatasan, dengan rasa malu, dengan rasa hina, bukan dengan kesombongan kepada Tuhan. Yang kedua, makna ungkapan jika Tuhan mau memberikan makna adanya penghormatan dari si peminta tolong dengan orang yang akan menolong. Bukan terbalik. Sekarang orang kalau pinjam uang, ketika ketika mau kasih pulang terbalik. Yang mbak pinjam yang lebih sangar daripada yang dipinjami. Sehingga dunia ini terbalik. Yang senyum-senyum mungkin merasa bagian dari mungkin si pelaku peminjam atau si pelaku peminjam. Dunia ini terbalik. Biasanya orang lebih ganas yang mau pinjam daripada orang yang punya uang untuk memberikan pinjaman. Tetapi si kusta ini punya sebuah penghormatan bahwa orang yang dia hadapi ini adalah orang yang besar. Sehingga dengan segala kerendahan hati dia datang meminta pertolongan jika Tuhan mau. Makna yang ketiga, jika Tuhan mau, punya pengertian bahwa iman orang kusta ini adalah iman di level tertinggi. Dia siap menerima keputusan Tuhan, ya atau tidak. Kata jika Tuhan mau, punya pengertian kalau ditolak dia tidak masalah, diterima pun menjadi sebuah ungkapan syukur bagi si penyandang sakit kusta ini. Dan akhirnya di ayatnya yang ketiga, ayatnya yang keempat, Yesus berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Yesus menyatakan kuasa dan mujizat. Dia mampu menyembuhkan orang kusta ini bukan hanya sakitnya, tetapi dari kenajisannya. Sehingga dia berkata di ayat 4, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam dan bawalah persembahan menurut peraturan Musa. Bukan cuma fisiknya yang disembuhkan oleh Tuhan, tetapi kenajisannya, kutuknya, dosanya, segala macam jenis penyakit psikis yang dialami oleh orang kusta itu disembuhkan oleh Tuhan. Sehingga Bapak dan Ibu, dari pembacaan firman Tuhan hari ini, kita diingatkan, kita diajarkan, kita dikuatkan bahwa Yesus menyelamatkan manusia dari berbagai jenis kehidupan. Yesus tidak takut tertular, dia datang menyembuhkan. Yesus sanggup menyembuhkan fisik orang dan psikis orang.
bukan cuma sakit badani, sakit jasmani, tetapi penyakit-penyakit hati, luka batin, segala jenis luka-luka hati dapat disembuhkan oleh Yesus. Dia sumber segala sesuatu. Tinggal manusia. Maukah kita datang kepada Yesus meminta pertolongan kepada Tuhan, sumber segala hidup? Tetapi dengan pertanyaan, Yesus sanggup menyembuhkan berbagai jenis penyakit hati, berbagai jenis penyakit jasmani yang kita alami. Pertanyaan penting bagi kita adalah, kira-kira Tuhan mau nggak sembuhkan kita? Renungi dalam diri kita, apakah benar Tuhan mau sembuhkan kita, sedangkan kita sendiri masih mengeraskan hati? Apakah Tuhan mau memberikan pemulihan dalam kehidupan kita, sedangkan kita sendiri masih mengeraskan diri? Apakah Tuhan mau pulihkan keluarga kita, sedangkan dalam keluarga kita tidak ada pengampunan? Apakah Tuhan mau pulihkan pelayanan kita, sedangkan dalam pelayanan kita masih saling menjatuhkan? Apakah Tuhan mau mengubahkan diri kita, sedangkan diri kita masih tertutup dengan emosi, segala jenis penyakit hati? Tuhan sanggup. Pertanyaannya, Tuhan mau nggak? Tuhan sanggup pulihkan penyakit Bapak dan Ibu, tapi Bapak dan Ibu masih berdosa nggak? Sehingga Tuhan punya kuasa untuk menyembuhkan itu, dan Tuhan mau. Mungkin saja sekarang Bapak dan Ibu masih dalam pergumulan karena masih ada dosa yang menggantung di hati Bapak dan Ibu. Sehingga bukan karena Tuhan tidak sanggup, tetapi mungkin Tuhan sementara menahan pemulihannya karena Tuhan menuntut permintaan ampun dalam kehidupan kita. Minta ampun kepada Tuhan supaya Tuhan pulihkan hidup kita. Tuhan sanggup kok, tetapi pertanyaannya, Tuhan mau nggak mengampuni Bapak dan Ibu? Tuhan sanggup kok mengampuni Bapak dan Ibu, tapi kira-kira Tuhan mau nggak mengampuni Bapak dan Ibu? Jangan minta pengampunan, tetapi sebenarnya kita sendiri tidak mau diampuni. Kita minta, Tuhan sembuhkan dong penyakit saya, tapi Bapak dan Ibu masih barokok, Bapak dan Ibu masih minum minuman alkohol, Bapak dan Ibu masih duduk melingkar di meja bundar, Bapak dan Ibu masih duduk di dego-dego pohon apa itu? Pohon apa? Nanti Bapak dan Ibu, berarti pelaku nih kalau dia tahu pohon apa. Minta ampun supaya bukan cuma Tuhan sanggup, tapi Tuhan mau. Karena memang kita siap diampuni. Bagaimana mungkin Tuhan mengampuni sedangkan kita sendiri nggak mau diampuni? Hari Minggu minta pengampunan di Tuhan, hari Senin sampai Sabtu balik lagi. Hari Minggu minta pengampunan, Tuhan bilang, jangan main-main dia ini. Minta, Tuhan sanggup. Tetapi Tuhan mau nggak kalau model kehidupan kita masih hidup dalam keegoisan di hadapan Tuhan? Minta ampun hari ini supaya Tuhan pulihkan hidup kita. Minta ampun kepada Tuhan supaya Tuhan pulihkan rumah tangga kita. Minta ampun kepada Tuhan supaya Tuhan pulihkan pelayanan kita. Minta ampun kepada Tuhan supaya Tuhan berkenan atas kehidupan kita. Orang yang sakit kusta diampuni Tuhan memang karena Tuhan mau, tetapi karena imannya besar, dia siap dalam semua keputusan Tuhan. Jika Tuhan mau, maka sekarang kita juga datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan malu. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, jika Tuhan mau, pulihkan keadaan saya. Tapi dengan respon diri, bertobat, minta ampun di hadapan Tuhan. Supaya menutup tahun pelayanan 2024, menjelang perayaan Natal, menjelang perayaan Tahun Baru, toples sudah siap semua, salon, baju, lengkap semua, tinggal hati kita. Sudahkah hati kita siap untuk menyongsong perayaan Advent, Natal, dan Tahun Baru? Jika Tuhan mau, Tuhan bisa lakukan segala sesuatu. Tinggal hati kita yang kita bawa untuk minta ampun, bertobat kepada Tuhan. Maka percaya, Tuhan bukan hanya ampuni jasmani kita, fisik kita,
tetapi Tuhan juga ampuni luka batin, kenajisan, keberdosaan, kutuk di hati kita, dan kita hidup menjadi pribadi yang baru di hadapan Tuhan. Jika Tuhan mau, Tuhan pasti pulihkan kita, tinggal hati kita bawa untuk minta ampun, bertobat, dan memohon pertolongan dari Tuhan. Tuhan memberkati kita semua dengan firman-Nya. Amin.